tren di zaman sekarang itu, apalagi kita hubungkan dengan karakter remaja yang kita sebut dengan milenial atau Gen X atau Gen Z, ya, Gen Z, dan juga ada istilah Gen Strawberry. Ini yang keren. Apa itu? Jadi podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Menyamakan karakter dengan anak-anak milenial sekarang itu Gen Strawberry. Jadi persis seperti strawberry. Strawberry itu kan manis, terlihatnya tuh sangat elok gitu ya, merah menggoda gitu, dan terlihat tegar. Tetapi pada saat kita petik terus kemudian kena gencetan dikit aja, itu langsung hancur. Strawberry itu. Nah, juga seperti itu, gen-gen milenial itu harus sangat hati-hati karena masuk kepada ilustrasi gen strawberry. Jadi di luar itu terlihat seperti yang tegar, terlihat yang seperti yang cantik-cantik, ya, keren-keren, kuat, sweet gitu ya, manis-manis. Tapi pada saat ada tempaan masalah sedikit, itu tidak banyak yang mempunyai daya juang. Nah, biasanya kan itu karena trust issue, ya, istilah-istilah zaman now tuh. Jadilah support sistemnya, kata gini. Jadi orang-orang sekitar tuh harus jadi support sistem dia. Nah ini, jadi bagaimana itu mentalitas, bagaimana cara si strawberry ini supaya nggak mudah hancur? Bagaimana? Jadi yang pertama kita harus membiasakan kembali, melatih gen-gen strawberry, anak-anak milenial ini dengan satu buah tempaan. Gen Z, ya? Gen Z ini tempaan. Pertama, tempaan yang akan memunculkan kemandirian. Nah, kata kunci kemandirian itu ada tokoh psikologi yang memfokuskan ke sana. Kalau tidak salah namanya itu Steinberg. Jadi menurut Steinberg itu agar kemandiriannya muncul, itu orang dewasa atau di lingkungannya itu harus melakukan separasi. Separasi itu kalau bahasa kita ketegaan. Jadi kita harus tega dulu. Kalau misalkan mandiri, ya. Nah, tolong ambilkan galon. Nah, si anak milenial kan, aduh mah gimana, galon itu kan berat, masa aku harus bawa galon sih? Aku kan, iya coba aja. Kelihatan sama kita misalkan udah mulai ngangkat galon, terlihat berat. Kita jangan langsung nolong dulu, biarin dulu sampai keluar kemampuan maksimal. Jadi harus lakukan separasi. Jadi dalam arti bahasa sederhananya kita harus melakukan ketegaan itu. Ilustrasi sederhananya begini, Mas Ded. Ada waktu seorang anak kecil, seorang pemuda itu melihat kupu-kupu yang sudah menjadi kepompong mau keluar. Nah, si anak ini, si pemuda ini merasa kasihan melihat kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya. Akhirnya dia ambil cutter. Si pemuda itu kemudian membantu membuka kepompongnya. Begitu. Akhirnya si kupu-kupu itu bisa keluar sih, tapi sayapnya itu nggak bisa mengalir secara normal. Prematur lah. Prematur. Tapi si pemuda itu merasa senang karena melihat si kepompongnya, si wadahnya itu sudah dibeset dan juga si kupu-kupu sudah keluar. Tapi ternyata si kupu-kupu itu nggak bisa terbang, dia malah jatuh. Dan ternyata di ilmu kehidupan kupu-kupu, kepompong itu mulai keluar sedikit-sedikit itu karena menunggu kapiler-kapiler darahnya menyebar, manteng. Justru ketika kita nggak tega melihat sesuatu yang belum maksimal, justru di sanalah yang nanti akan menjadi kayak strawberry itu, kena mentalnya. Jadi harus ditegakkan dulu. Berarti mungkin nih, Bapak Alun, pendapat pribadi nih, orang tua zaman dulu, orang-orang tua kita tuh lebih tega. Kalau sekarang tuh kayaknya dikit-dikit tuh nggak tega ke anak. Jadi mungkin mentalnya jadi lembek, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi sekarang itu kan terbentuk kan bukan hanya karena waktu yang singkat kan, karena proses. Jadi kalau orang tua dulu di samping mungkin support sistemnya juga tidak seperti sekarang ya, fasilitas-fasilitas misalkan semua instan. Terus kemudian kalau dulu harus berjuang dulu karena memang support sistem nggak ada. Jadi sisi baiknya dulu ketika ketidakadaan fasilitas melahirkan
sesuatu mental yang kuat, jiwa-jiwa yang kuat, yang tangguh. Nah sekarang gimana caranya? Kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa membendung ke perkembangan ya, yang terus berkembang, dan itu akan menjanjikan kemudahan. Nah tinggal diseimbangkan sebetulnya, Mas Ben. Jadi kita seimbangkan di sisi perkembangan fasilitas ada, di sisi pendidikan kita sebagai orang dewasa ke anak-anak remaja, anak-anak di bawah kita zaman sekarang. Kita harus juga membentuk dengan ya tadi ya, kata sederhananya separasi atau tega situ. Misalkan harus masak dulu. Kalau sekarang kan nggak usah, mending langsung beli aja, nggak usah masak online misalkan. Nah sekarang kalau sudah tahu ilmunya harus ada penempaan, dibiarin dulu biar bisa nyeklekin nyeklekin kompor gitu ya. Kan nyalain aku takut kan gitu. Kebanyakan orang takut. Jadi kita sebagai orang dewasa melihat, memantau. Makanya harus ada mengcoaching ya. Mengcoaching anak-anak kita. Nanti kalau rambu-rambunya kalau sudah ada terlihat bahaya, mencelakakan, baru kita stop dulu. Oke, stop nak, Dek. Gini caranya, baru kasih contoh. Nah, tapi kalau dia belum terlihat keluar maksimal, dia mengusahakan dan tidak ada bahaya dan juga tidak ada kecelakaan yang menyebabkan fatal, kita memantau aja. Mantau dulu. Nah, itu biasanya nanti mentalnya akan menguat. Kalau kan anak tuh copycat ya, anak itu kan mencontoh orang tuanya ya. Dia kan kalau kita dulu kan ngelihat orang tua kita nyalin kompor gini gitu. Bahkan kita nggak usah dicontohin kan bisa ya. Betul. Apalagi zaman dulu kan kompornya kompor sumbu gitu ya. Iya. Atau yang disebut ini apa yang pakai kayu bakar tuh? Iya. Hawu. Bahasa Sunda ini hawu. Nah, hawu itu tungku ya. Itu kalau kita memberi contoh dulu, misalkan Nina Papa ajarin nih, boleh nggak misalkan? Iya. Silahkan coba, boleh nggak kalau gitu? Boleh. Jadi nanti tahapan separasi atau kita melakukan sebuah ketegaan itu, bagusnya itu diedukasi dulu. Jadi tata caranya, prosedurnya dikasih tahu, habis gitu dia lakukan sendiri dengan terpantau. Nah, memang seperti itu. Bagus sekali tuh kalau kita sudah sadar ke arah sana. Karena kalau kita tidak melakukan penguatan secara mental, kita lihat, pantau dengan apa rambu-rambu tadi ya. Kalau keadaannya masih aman, tidak mencelakakan dan tidak menyebabkan sesuatu yang berbahaya, itu masih aman dan masih kita bisa pantau kemampuan semaksimal mungkin. Betul. Nah, kalau itu tidak dilakukan, nanti ada yang disebut dengan resiliensi. Apa itu? Nah, resiliensi itu daya lenting, atau kalau dalam pegas itu daya dorong kembali untuk bangkit. Nah, di gen stroberi ini, Mas Ded, di zaman sekarang daya resiliensinya itu kalau sudah down itu nggak bisa naik lagi. Jadi si pegasnya itu kayak udah nggak aktif. Jadi kalau sudah nggak elastis, kalau pegas itu kan didorong, dia akan ada dorongan daya bangkit lagi. Lentingnya ya. Lentingnya itu. Nah, itu dia tuh. Ini jadi satu problem. Nah, kita harus membantu generasi kita itu harus kuat di resiliensi. Jadi ketika ada tekanan yang tidak menguntungkan atau sebutlah hambatan, masalah yang sedang dihadapi anak zaman sekarang, Gen Z sekarang, kita pantau, kasih edukasi biar dia punya daya pegas untuk bangkit lagi. Nah, memang kata kuncinya literasi bagi orang tua, mengedukasi ke anak-anak zaman sekarang. Bisa jadi kita ketika ngobrol dengan anak-anak remaja gitu ya, kita selipin hal-hal yang bisa menguatkan, memotivasi. Ayo Dek, hambatan mah semua orang juga mengalami. Kita harus bangkit, kuat. Nah, kalau sering-sering dikatakan seperti itu kan dia jadi sadar. Oh ya juga ya, bukan aku aja ini yang mentalnya lagi terhambat atau lagi apa istilahnya itu, lagi merasakan sesuatu kegelisahan, kesedihan, sesuatu yang kegagalan. Tetapi ketika kita kasih motivasi, sentuhan,
agar dia bangkit lagi. Nah, nanti resiliensi dia akan juga teringat. Oke, jadi Ayo deh, go. kasih literasi, kasih edukasi bahwa bukan Kamu dia bukan sendiri gitu kan. betul. Nah, ini ini pertanyaan dari saya pribadi, dan ini insya Allah akan mewakili banyak orang tua ya. Ini itu pertanyaan, ada curhatan kan dari anak itu kan, dia dibully di sekolahnya. Nah, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Yes. Nah.